just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda mana di sekarang, mana di sekarang. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di darat Semalaya, iman di darat Semalaya. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan. Halo, apa kabar semua? Pripun kabare? Punapi gajreh. Kita hidup di negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan tentunya adat, budaya, serta beraneka ragam bahasa yang kita miliki. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau membawakan sedikit dari banyaknya ragam bahasa yang ada di Pulau Bali atau bahasa Bali dengan bahasa Jawa. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kata yang bisa jadi penulisannya adalah sama, tetapi cara bacanya berbeda, artinya berbeda, atau bahkan sama sekali tidak mempunyai singgungan arti maupun maksud. Kita langsung saja. Di sini ada contoh tidur. Tidur bahasa Jawanya adalah sare, itu bahasa halus. Tapi kalau kita tarik sari ke bahasa Bali itu tidak berarti menjadi bahasa tidur yang halus lagi, melainkan di sana berubah jadi kasar. Karena bahasa halusnya dari kata tidur adalah mekolem. Lalu ada kata makan. Makan itu kalau bahasa Jawa artinya dahar. Tetapi kalau kita bawa ke bahasa Bali itu artinya adalah ngajeng. Sekarang kita balik. Ngajeng kita bawa ke bahasa Jawa itu artinya adalah maju atau ke depan. Lalu juga ada kata kenyang. Kenyang kita bawa ke Jawa dan Bali itu sama saja mempunyai arti kata wareg. Tetapi kali ini saya akan bawa bahasa kenyang ini ke dalam bahasa Bali, itu artinya justru tidak sama sekali, bukan kenyang. Tetapi kenyang di Bali itu adalah tegang ataupun keras. Lalu juga ada kata mati. Mati kita bawa bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa itu artinya sedo. Kita bawa ke bahasa Bali artinya juga sama, sede, halus. Penulisannya sama, hanya pelafalannya yang berbeda, sedo dan sede. Nah, mengingat historinya lalu disesuaikan dengan unsur budaya setempat, terciptalah kata-kata yang beraneka ragam ini. Yang mereka saling mengisi posisinya ya, terkadang kita tukar-tukar. Dan tetapi bahasa Bali dan Jawa juga masih memiliki banyak sekali sebenarnya kesamaan-kesamaan. Di sini saya akan sebutkan ada 3 kata dasar ya, seperti inggih atau iya, itu bahasa Jawa dan Balinya juga sama, hanya terkadang dialek atau intonasinya saja yang berbeda. Ampun itu sudah di Bali juga sama, ampun atau sampun. Dan ada satu kata lagi, igih, itu artinya iya, bahasa Bali dan Jawa itu sama. Baik, sekian penjabaran dari kami. Terima kasih, matur nuwun sanget, matur suksema. Indonesia mempunyai beragam banyak bahasa. Pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik dari salah satu bahasa di Indonesia. Saya akan menjelaskan ragam bahasa yang ada di Sumatera Utara, yaitu bahasa Batak Toba. Bahasa yang pertama yaitu ada pada kata cabai. Cabai sendiri itu adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Bataknya adalah lasiak. Nah, ini sering dipakai pada umumnya sebagai bahasa yang halus. Untuk bahasa kasarnya itu ada pada sabe. Kata yang kedua yaitu ada pada kata jatuh. Jatuh tentunya adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Bataknya adalah tinggang. Itu pada umumnya dipakai sebagai bahasa halus, sedangkan bahasa kasarnya adalah madabu. Kata yang ketiga yaitu kata makan. Makan merupakan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Bataknya adalah mangan.
ini pada umumnya dipakai sebagai bahasa yang halus. Untuk bahasa kasarnya adalah alang. Dan bahasa yang terakhir yaitu kata tidur. Tidur merupakan bahasa Indonesia, sedangkan tidur dalam bahasa Batak yaitu modom. Modom tentunya dipakai dalam bahasa halus pada umumnya di Batak Toba, Sumatera Utara. Jadi, sekian pembahasan tentang indahnya ragam bahasa Batak Toba yang ada di Indonesia, karena bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam budaya dan identitas kita sebagai bangsa. Horas! Halo semuanya, kali ini aku akan menyampaikan dampak positif mengenai ragam bahasa di Indonesia. Ragam bahasa di Indonesia ini memiliki dampak positifnya loh, yaitu memperkaya warisan budaya dan menyumbang pada identitas nasional. Hal ini juga memfasilitasi komunikasi di dalam etnis dan daerah, memperluas pemahaman budaya, serta mendukung keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa dampak positifnya. 1. Pemeliharaan identitas budaya. Ragam bahasa mencerminkan kekayaan budaya di Indonesia, membantu memelihara dan mewariskan tradisi serta nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi. 2. Memperkaya sastra dan seni. Bahasa yang beragam menciptakan kerangka untuk keberagamaan sastra dan seni. Ini memungkinkan pengembangan kreativitas dan ekspresi seni yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa. Dan 3. Memperluas pemahaman antar budaya. Keanekaragaman bahasa mendukung pemahaman antar budaya, memudahkan orang untuk menghargai dan berkomunikasi dengan kelompok etnis atau daerah lainnya. Dengan demikian, ragam bahasa di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun dan memperkaya aspek kehidupan, sosial, budaya, dan ekonomi. Itulah beberapa dampak hal positif mengenai ragam bahasa yang ada di Indonesia. Berikut adalah dampak negatifnya. Yang pertama, bahasa daerah satu sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena terbiasa menggunakan bahasa daerah. Berikut merupakan contoh kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang pertama adalah kata sue. Dalam bahasa Sekayu atau Sumatera Selatan memiliki arti tidak ada, sedangkan dalam bahasa Jawa memiliki arti sobek. Yang kedua adalah kata kenek. Dalam bahasa Batak, kenek memiliki arti pembantu supir, sedangkan dalam bahasa Jawa memiliki arti kena. Kata selanjutnya yaitu abang. Dalam bahasa Jawa dan bahasa Jakarta, abang memiliki arti kakak, sedangkan dalam bahasa Jawa, abang berarti merah. Yang terakhir adalah mangga. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti buah mangga, sedangkan dalam bahasa Sunda memiliki arti silahkan. Setelah kita mempelajari dan memahami bagaimana ragam bahasa daerah yang ada di Indonesia, kita di sini dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai alat untuk pemersatu kita semua. Walaupun kita berbagai suku, berbagai budaya, berbagai bahasa yang kita kuasai di daerah masing-masing, bahasa Indonesia adalah satu kesatuan bahasa yang padu untuk saling memahami satu sama lain dan mencegah terjadinya pecah belah satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan identitas bagi kita bangsa Indonesia, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengartikan berbeda-beda tapi tetap satu, walaupun kita berbagai macam suku, berbagai macam bahasa daerah, berbagai macam ras, tapi kita tetap satu. Dan bahasa Indonesia adalah merupakan satu kesatuan yang padu bagi kita seluruh
warga Indonesia. Sebelum mengakhiri pada video hari ini, di sini saya mengungkapkan sebuah ikrar sumpah yang selalu kita ingat pada setiap tanggal 28 Oktober. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia.